Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berada di perkebunan karet di salah satu desa pedalaman. Kali ini saya akan bercerita sedikit terkait penghidupan para petani, khususnya mereka yang menggeluti perkebunan karet. Kenapa pentingnya kasus ini saya ambil? Karena di tengah kondisi harga karet yang sangat memprihatinkan, kemudian itu yang penting. Berikutnya yang penting juga, kenapa kasus karet ini penting untuk saya sampaikan. Di dalam salah satu materi ekonomi syariah itu ada namanya musaqah, al-musaqah, perkebunan. Kemudian ada kaitannya juga dengan muzara'ah dan mukhabarah di bidang pertanian. Namun tema ini kita akan membicarakan sedikit tentang musaqah atau perkebunan. Saya ambil kasus perkebunan karet sebagai data dasar. Saya ingin sampaikan, saya telah mewawancarai beberapa orang yang menoreh karet di kampung ini. Di tengah gejolak ekonomi yang sangat memprihatinkan ini, belakangan ini sejak 4-5 tahun terakhir harga karet turun drastis, anjlok ya. Jadi data dasarnya saya dapat begini kira-kira. Salah satu petani karet di sini itu bercerita kepada saya bahwa setengah hektar karet yang ditorehnya dalam 3 hari itu menghasilkan sekitar 2 kg sampai 3 kg karet. 3 hari toreh, bukan setiap hari ditoreh langsung diambil karetnya, tapi 3 hari. Itu hanya mendapatkan satu ember kecil, ya diperkirakan 2 sampai 3 kg gitu ya. 2 sampai 3 kg. Katakanlah 3 kg. Dikali harga karet sekarang berapa kira-kira, kalau tidak salah harga karet sekarang 2000 ya, kali 3 hanya 6000 selama 3 hari. Katakanlah paling tinggi 4000. Nah, 4000 dikali 3 jadi 12000 selama 3 hari, bukan 1 hari, selama 3 hari. Dan itu masih tetap dilakukan karena memang tidak ada penghasilan lain. Jadi bukan penyangga utama penghasilan karet ini, tapi ya penunjang tapi tidak utama gitu. Hanya sekedar daripada tidak bekerja lebih bagus walaupun sedikit ada pemasukan. Itu data dasarnya. Dan saya juga berada di tempat gambut ekstrim ya. Di sebelumnya setelah saya sampaikan, di daerah ini selain karet ya beberapa sayur mayur juga hidup, nenas ya, dan tidak ada semacam tumbuhan yang lain. Durian tidak bisa hidup, langsat tidak bisa hidup, yang saat ini memang buah-buah seperti durian, langsat itu sangat harganya bagus. Tapi di tanah gambut ini sangat ekstrim dan pengelolaannya itu membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Yang ingin saya sampaikan, di ekonomi syariah ada namanya produk musaqah. Di zaman Rasul dulu, di zaman Rasul pernah Rasul menyuruh salah satu penduduk Khaybar ya untuk mengolah tanahnya dan hasilnya dibagi. Nah, di dalam materi musaqah ini
musaqah, yaitu perkebunan di dalam ekonomi syariah, itu kerjasama dua orang, ya, kerjasama dua orang, pemilik kebun dan petani, ya, di mana petani ini ditugasi untuk menyirami atau merawat gitu, untuk merawat perkebunan itu. Dan simbiosis mutualisme ini secara turun temurun itu terjadi memang di di pedesaan, ya, dan di masyarakat tertentu itu udah terjadi turun temurun, karena memang ada masyarakat yang tidak punya lahan dan ada masyarakat yang punya lahan. Yang punya lahan, misalnya kebun karet ini, diberi tanggung jawab kepada seseorang atau petani untuk merawatnya dan bahkan menoreh gitu ya, menoreh karetnya. Nah, bagaimana di dalam ekonomi syariah itu agar terjadi proses keadilan, karena sebelumnya telah berkali-kali saya sampaikan, salah satu prinsip ekonomi syariah itu adalah keadilan distribusi atau distributive justice. Itu prinsip yang ketiga menurut Khuduri. Bagaimana cara menurunkan ini ke dunia prakteknya? Yaitu caranya adalah di dalam musaqah ini, di dalam perkebunan, kerjasama dua orang, si pemilik kebun dan si tukang toreh ini, si petani, dia terjadi di masyarakat itu dia dengan sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil. Bagaimana? Nah, bagi hasil inilah dia tolak ukur prinsip keadilannya, prinsip keadilannya, karena di situ tidak ada eksploitasi. Misalnya 70-30, yang 30 bagian itu untuk si pekerja, orang yang noreh di situ, dan si tuan tanah atau pemilik kebun karet itu mendapat bagian 30 bagian. Misalnya kalau ditimbang itu 100 kilo misalnya, dari hasil torehannya itu 70 untuk pengelola, untuk petani, dan 30-nya untuk si pemilik kebun. Begitu terus terjadi, dan polarisasi bagi hasil ini, sadar atau tidak, itu memang sudah menjadi adat, sudah menjadi tradisi. Itu lintas suku, lintas agama. Kalau saya survei di beberapa tempat, contoh misalnya hasil riset saya di Kuala Mandor A, tentang kerjasama, malahan ini yang menarik ya, kerjasama antara suku Dayak dan Madura bekerja sama dalam perkebunan karet. Salah satunya ada yang tukang noreh, ada yang pemilik kebun. Itu terjadi di Kuala Mandor A. Itu riset saya sekitar tahun 2017 kalau tidak 2018. Itu menghadirkan kerjasama yang baik, menghadirkan akulturasi budaya yang bagus melalui mekanisme atau sistem ekonomi syariah di dalam perkebunan yang mereka tidak sadari, karena memang sistem bagi hasil ini yang dianggap sebagai instrumen prinsip keadilan atau keadilan distribusi di dalam ekonomi syariah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cara mengukurnya tentang keadilan begitu, tentang di prinsip keadilan distribusi, dengan mengukurnya adalah bagi hasil, dan ini lintas etnis ya, lintas etnis. Dan hasil riset saya, sekali lagi saya ceritakan, yang di Kuala Mandor itu menarik, kerjasama misalnya dua suku, ya kan, Madura dan Dayak, ya kan, kerjasama di bidang ekonomi perkebunan karet, dan itu turun temurun dan terjadi, dia berdampak kepada kehidupan sosial yang lainnya. Saking akrabnya terbangun gitu kerjasama ini, sehingga mereka sudah membangun kekeluargaan sistem yang sangat bagus gitu. Kalau hari-hari raya sama-sama mendatangi gitu, sehingga terjadi harmonisasi melalui sistem ekonomi syariah yang tanpa disadari sesungguhnya telah menerapkan sistem musaqah di dalam ekonomi syariah. Apa itu musaqah? Sekali lagi saya tegaskan, musaqah itu adalah kerjasama dua orang dalam hal perkebunan. Yang satu pemilik kebun, kemudian yang kedua adalah pengelola kebun, disirami segala macam. Dan ini tidak hanya terjadi di karet, hanya saja hari ini saya mengambil kasus karet ya. Kenapa kasus karet saya ambil? Karena
dari sisi kondisi karet sekarang ini sangat memprihatinkan dari sisi harga, dan ini sangat sangat menyiksa masyarakat yang pemilih karet. Bahkan banyak sekali itu dialihfungsikan, pohon karetnya ditebang dan dialihkan kepada yang lain karena sudah bertahun-tahun ini tidak ada kepastian harga, kenaikan harga di karet. Nah, musakoh ini juga biasa sering terjadi di perkebunan kelapa gitu ya. Ada yang merawat segala macam dengan sistem bagi hasil itu. Jadi intinya ekonomi syariah menghadirkan sistem keadilan distribusi itu melalui bagi hasilnya di berbagai macam produknya. Contoh atau case hari ini adalah tentang musakoh. Nah, berikutnya nanti saya akan menyampaikan materi tentang muzaroah dan mukhabarah itu di bidang pertanian. Itu juga akan saya sampaikan hasil penelitian saya tahun 2017 di daerah Kuburaya ya. Di daerah Kuburaya, daerah penghasil padi yang lumayan produktif, itu saya ambil kasus di sana, penelitian saya 2017. Sementara musakoh ini hari ini saya ambil videonya, ambil kasusnya di salah satu desa, dan pernah juga saya teliti pada tahun 2018. Demikian, terima kasih. Semoga ini menjadi wacana baru dan materi lama sesungguhnya, hanya diupdate kembali. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.